Selamat pagi saudara-saudaraku, sahabat PKLU GPIB dimanapun berada. Pagi ini, Jumat 28 Juli 2023, kita berjumpa lagi dalam program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Perkenalkan saya, Ibu Matilda Kandau, pengurus PKLU GPIB Jemaat Kelapa Gading, Jakarta Utara. Taat setia bertekad yang bulat, itulah janji Tuhan padamu. Di bawah panji yang mulia berdaulat, kami kan angkat perang bagimu. Angkat semboyan, jangan diamkan, tiup sarunai dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan, Kristuslah Raja serta penebus. Saudara-saudaraku, sahabat PKLU terkasih, kita akan membaca Alkitab pada pagi hari ini dan juga perenungannya yang sudah disiapkan melalui Sabda Bina Umat. Sebelum kita membaca, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami patut bersyukur dan berterima kasih. Kami boleh merasakan pagi hari yang indah ini bersama-sama dengan saudara-saudara sahabat kami PKLU dimanapun berada. Tuhan, kami akan awali kegiatan kami pada pagi hari ini untuk membaca firman Tuhan dan juga renungan yang sudah disiapkan melalui Sabda Bina Umat. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Kitab Perjanjian Baru, Kitab Ibrani pasal 13 ayat yang ke-17. Demikian bunyinya, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu, mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Terpujilah Kristus selama-lamanya. Haleluya. Renungan kita mengambil topik hanya dengan satu kata, taat. Jika para pemimpin yang disebutkan dalam ayat ini kita artikan sebagai pemerintah, maka hal ini sejalan dengan nasihat Rasul Paulus dalam Roma 13 yang meminta agar setiap orang harus taat kepada pemerintah. Tentu, Rasul Paulus tidak hanya meminta ketaatan saja, tetapi Paulus menjelaskan mengapa setiap orang harus taat pada pemimpin dalam hal pemerintah. Rasul Paulus menyatakan beberapa alasan, antara lain pemerintah yang ada itu ditetapkan oleh Allah. Tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Untuk itu, jangan melawan pemerintah. Mereka yang melawan pemerintah sama saja melawan otoritas Allah. Ayat Alkitab ini pun menampilkan ketaatan yang sama seperti yang diminta oleh Rasul Paulus. Siapapun pemimpin kita adalah wajib untuk taat kepadanya. Bangsa atau umat tanpa pemimpinnya pasti kacau balau. Karena itu, pemimpin sangat dibutuhkan masyarakat di suatu bangsa. Saudara-saudaraku terkasih,
Dewasa ini kita sering berbicara tentang pemimpin yang melayani. Maksudnya, kita menuntut agar semua orang yang menjadi pemimpin di bidang apapun harus melakukan tugasnya melayani yang dipimpinnya. Sebab pemimpin itu adalah abdi atau pelayan masyarakat. Hal ini tidaklah salah. Tetapi jika kita tidak melakukan kewajiban sebagai orang yang dipimpin, yaitu taat pada pemimpin, kita juga berlaku tidak adil kepada pemimpin kita. Tugas dan tanggung jawab pemimpin cukup berat. Mereka harus mengayomi, menjaga, dan mengawasi serta mengatur orang-orang yang dipimpinnya. Jadi, nasihat bagi kita untuk menghormati pemimpin haruslah menaati tatanan dan aturan agar hidup kita bersama tertib. Sehingga layaklah para pemimpin menerima yang terbaik dari ketaatan kita sebagai yang dipimpinnya. Nasihat berikutnya, jikalau kita menghendaki para pemimpin melayani dengan baik dan benar, maka kita juga yang dipimpinnya berbuat hal yang sama kepada pemimpin kita. Di samping pemimpin yang terkait dengan pemerintah, nasihat firman Tuhan ini berlaku juga bagi ketaatan iman orang percaya kepada pemimpin, junjungannya, Juru Selamat Yesus Kristus. Taat setia teguh bersekutu dengan Engkau ya pemimpin besar, karena penuh kasih sayang padamu, kami sedikit pun tidak gentar. Angkat semboyan, jangan diamkan, tiup serunai dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan, Kristuslah Raja serta Penebus. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami telah selesai membaca firman dan perenungan-Mu. Kiranya firman Tuhan dan perenungan ini boleh menjadi pedoman hidup kami di tengah-tengah kehidupan kami, khususnya pada hari ini. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk taat pada pemimpin yang Engkau selalu tetapkan bagi kami. Terpujilah Kristus kekal selama-lamanya. Amin. Demikian kita sama-sama sudah mendengarkan dan mengikuti program dari Dewan PKLU, saya dan membaca Alkitab.